datang di Investa News bersama saya, Niswatulindi Fauzia, yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 23 Agustus 2023. Indeks harga saham gabungan berpeluang menguat lagi pada hari Rabu 23 Agustus kemarin. IHSG naik 0,73% atau 50,41 poin ke 6.916. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan bahwa IHSG pada hari Rabu ini berpeluang menguat dengan support 6.881 dan resisten 6.928. Herditya memperkirakan pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh harga komoditas. Menurut Herditya, kami perkirakan investor menanti dari Jackson Hole dan RGBI akan kebijakan suku bunganya. Di sisi lain, harga komoditas juga masih berpengaruh terhadap pergerakan emiten di IHSG. Equity Research Analyst Pintraco Sekuritas Alrich Pascal Tambolang memperkirakan IHSG akan berpeluang menguji resisten dalam rentang 6.930 sampai 6.950 pada hari Rabu. Secara teknikal, IHSG kembali ke atas MA20 dan Stochastic RSI berpotensi membentuk Golden Cross di kisaran oversold area. S&P Global pasar Senin menurunkan peringkat utang sejumlah bank di Amerika Serikat. Langkah ini menyusul tindakan serupa yang dilakukan oleh Moody pada pekan lalu. Penurunan peringkat ini dinilai menambah tekanan bagi The Fed untuk lebih akomodatif dalam FOMC mendatang. Investment Analyst Infovesta Capital Advisory Fajar Dwi Alfian menimpali IHSG pada hari Rabu ini akan berpotensi menguat. Sentimen positifnya karena bursa Wall Street dan tren kenaikan harga energi global yang masih berlanjut. Fajar memprediksi IHSG akan bergerak di rentang 6.893 hingga 6.926. Menurut Fajar, sentimen yang bakal mempengaruhi IHSG karena harga komoditas global dan valuasi saham small mid cap yang masih atraktif. Fajar merekomendasikan untuk mencermati saham-saham di sektor energi dan transportasi untuk buy on weakness dan akumulasi beli. Harga minyak dunia melanjutkan penurunan dari sesi sebelumnya pada Selasa 22 Agustus 2023 dipicu pelemahan permintaan. Seperti dilansir Reuters, harga minyak WTI untuk pengiriman September 2023 turun 37 sen menjadi 80,35 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Kontrak minyak WTI untuk pengiriman September berakhir pada hari Selasa. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober 2023 merosot 43 sen atau sekitar 0,5% menjadi 84,03 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Permintaan minyak mentah melemah seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok akibat terpuruknya pasar properti, serta rendahnya belanja rumah tangga dan pertumbuhan kredit. Bank Sentral Tiongkok telah memangkas suku bunga pinjaman 1 tahun sebesar 10 basis poin dan mempertahankan suku bunga pinjaman 5 tahun awal pekan ini. Pemangkasan yang lebih terjadi rendah dari ekspektasi para analis pemangkasan suku bunga sebesar 15 basis poin. Penurunan harga minyak dunia terbatasi ekspektasi merosotnya cadangan minyak mentah Amerika Serikat menurut laporan yang dirilis American Petroleum Institute. Cadangan minyak AS diperkirakan turun 2,4 juta barel pada pekan yang berakhir 18 Agustus. Harga emas bergerak mendekati level terendah dalam 5 bulan pada hari Selasa. Pergerakan harga emas ini karena penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi, sementara fokus beralih ke simposium Jackson Hole yang dijadwalkan akhir pekan ini untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai prospek suku bunga. Imbal hasil Treasury AS 10 tahun yang menjadi tolak ukur meredah untuk hari ini, namun mereka masih mendekati level tertinggi 15 tahun mereka. Sementara itu, membatasi kenaikan emas, dolar naik 0,3%, membuat harga emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Harga emas turun ke level terendah sejak Maret pekan lalu karena data ekonomi AS yang kuat meningkatkan spekulasi bahwa suku bunga AS akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan imbal hasil obligasi sehingga membuat emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil menjadi kurang menarik. The Fed akan tetap optimis di sini dan itu mungkin akan mendukung argumen bahwa mungkin The Fed harus melakukan lebih banyak pengetatan. Presiden The Fed Richmond Thomas Barkin mengatakan Bank Sentral AS perlu mempertahankan target inflasi 2% untuk memastikan kredibilitasnya tetap utuh di mata publik. Harga rupiah menguat 0,05% ke level 15.317 rupiah per dolar AS pada
perdagangan Selasa 22 Agustus. Rupiah diprediksi melanjutkan penguatan pada hari Rabu 23 Agustus. Pengamat komoditas dan mata uang Lukman Leong menuturkan rupiah dan mata uang regional pada umumnya menguat walau transaksi berjalan Indonesia mencatat defisit untuk pertama kali dalam 2 tahun. Mendorong penguatan ini di tengah antisipasi investor akan langkah investasi yang diserukan Bank Sentral Thailand dan Filipina. Data transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit untuk pertama kalinya sejak 2021. Transaksi berjalan Indonesia tercatat defisit sebesar 1,93 miliar dolar atau setara dengan defisit sebesar 0,55% PDB Indonesia. Untuk Rabu 23 Agustus, Lukman melihat investor cenderung wait and see, menantikan statement Gubernur Bank Indonesia dan rapat untuk kebijakan Kamis ini. Menurutnya, investor mengantisipasi pernyataan BI mengenai volatilitas rupiah dan akan mencermati pernyataan BI seputar intervensi. Menurut Jackson Hole, dari eksternal dolar AS diperkirakan juga akan rank bond dengan investor cenderung wait and see, menantikan pernyataan Powell. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menambahkan BI menyatakan belum akan merespon kenaikan suku bunga The Fed dengan kenaikan suku bunga, namun BI merespon dengan melakukan kebijakan twist. Hal ini juga melihat kenaikan yield obligasi Sun pada sesi 1. Oleh sebab itu, rupiah diperkirakan berpotensi menguat. Perkiraan itu juga ditambah dengan potensi penurunan existing home sales Amerika Serikat yang menandakan bahwa permintaan mulai mengalami perlambatan. Joshua memperkirakan rupiah pergerakan pada kisaran 15.250 hingga 15.350 rupiah per dolar AS, sementara Lukman memproyeksikan pada level 15.250 hingga 15.350 rupiah per dolar AS. Berita tersebut menjadi berita penutup pada pagi hari ini. Saya Nisbatun Fauzia pamit undur diri. Sampai jumpa.